Modiar, sering ledek Prabowo, Tifatul Sembiring kena geprek Ande Rosiade. Jadilah PKS dua kali mengusung Prabowo, yakni pada Pilpres 2014 dan 2019. Hasilnya kalah lagi bro. Akan tetapi PKS tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh Prabowo tersebut. Yang ada di benak kadernya kala itu adalah nikmatnya mendapat kursi Wagub DKI. Karena secara otomatis PKS akan jadi partai penguasa ibu kota negara. Dan dengan begitu maka peluangnya untuk menjadikan kadernya sebagai gubernur DKI 2024 semakin terbuka lebar. Karena berstatus sebagai petahana, beberapa nama pun sudah disiapkan oleh PKS waktu itu untuk jadi wakil Anies. Mulai dari Agung Yulianto, Ahmad Saiku, hingga Nurman Syahlubis. Tapi apa yang terjadi? Bukannya kursi Wagub DKI yang didapat, tapi malah gigit jari. Karena Wagub DKI terpilih yang menggantikan Sandiaga Uno adalah Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria. Musnah sudah harapan PKS untuk turut menyicipi APBD DKI. Gerindra nggak jadi memberikan kursi Wagub DKI tersebut sebenarnya cukup rasional. Yakni Gerindra kan sudah kalah di Pilpres, sudah habis logistik yang tidak sedikit, bahkan mencapai angka triliunan rupiah. Masa harus kehilangan kursi Wagub DKI pula? Kan tidak balik modal itu namanya. Lagian juga PKS sudah dapat 500 miliar rupiah kok dari Sandiaga Uno. Seperti yang pernah diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief kala itu. Sudah dibayar mahal, mau jatah kursi Wagub DKI pula. Hendak menjajah alias Belanda minta tanah itu namanya. Jadi dengan segala pertimbangan yang ada, baik yang bersifat material maupun non-material, Gerindra lebih rela dicap sebagai partai yang tidak menepati janji daripada harus kehilangan kursi Wagub DKI. Inilah yang kemudian membuat kader PKS benci banget sama Prabowo. Belum lagi ditambah Prabowo dan Sandi jadi Menteri Jokowi. Makin rengganglah hubungan antara kedua partai. Kalau hubungan PKS dan Gerindra itu diibaratkan hubungan suami istri, maka lebih mirip hubungan antara Vena Melinda dan Ferry Irawan. Atau kalau diibaratkan negara, hubungan PKS dan Gerindra rada mirip dengan hubungan antara Rusia dan Ukraina, alias sedang berkonflik. Hal ini juga yang kemudian membuat mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, sering meledek Prabowo di Twitter. Di antaranya, ia pernah mengatakan ketum Gerindra itu telah mempermainkan amanah umat. Kemudian Tifatul juga pernah bikin polling siapa capres pilihan followersnya di akun Twitter miliknya @tifatulsembiring. Hasilnya 83% memilih Anies dan Prabowo hanya 4% saja. Yang bikin tambah malu Prabowo lagi, hasil polling itu diketahui oleh orang banyak. Di samping itu ia pernah mengatakan peluang Prabowo kecil untuk menang pada Pilpres 2024 mendatang. Secara dukungan pun, Pak Prabowo saat ini jauh menurun dibanding sebelum Pilpres 2019, ujar Tifatul waktu itu dengan nada sedikit merendahkan. Pokoknya selagi masih ada bahan, Om Tifatul akan terus berusaha menjatuhkan Prabowo. Atau ia sekarang bisa dibilang haters garis keras ketum Gerindra itu. Memang antara cinta dan benci itu beda tipis. Dulu Tifatul berjuang mati-matian untuk membentangkan Prabowo. Kini ia berjuang mati-matian untuk menjatuhkan Menteri Pertahanan tersebut agar tidak nyapres lagi atau minimal kalah di Pilpres.